Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan salah satu topik pada perkuliahan kita di mata kuliah studi peradaban Islam, yaitu pada periode klasik pada pembentukan peradaban Islam awal, dengan topik Hanifiyah, dan secara spesifik saya di sini menggunakan topik kehanifan atau Hanifiyah sebagai formulasi agama di Mekah. Insya Allah pada presentasi ini saya akan mengangkat 4 hal utama. Yang pertama pendahuluan, literatur review, pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Di mana pendahuluan terdiri dari latar belakang itu sendiri, kemudian rumusan masalah, tujuan, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Berangkat dari latar belakang masalah terkait dengan kehanifan atau Hanifiyah sebagai formulasi agama di Mekah, bermula dari tradisi keagamaan yang tidak dapat dipisahkan dari peradaban manusia dalam rangka mencari makna kehidupan. Walaupun pada prakteknya hasil dari pencarian makna kehidupan tersebut berbeda-beda. Dan ternyata tradisi keagamaan yang sangat lama, bahkan sudah hadir sebelum kedatangan Islam, adalah tradisi keagamaan yang biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Yang mana bangsa Arab itu sendiri merupakan bangsa yang sangat kaya akan peradaban. Dan mereka muncul sebelum keberadaan Islam di sana. Lalu kemudian para ahli sejarah mengklasifikasikan bangsa Arab menjadi 3. Yang pertama Al-Arabu Al-Ba'idah, di mana Al-Arabu Al-Ba'idah itu dikatakan dengan Arab kuno, kemudian Al-Arabul Aribah, Arab pribumi, dan Al-Arab Al-Musta'ribah, yakni Arab pendatang. Dalam hal keyakinan beragama, para ahli sejarah menyebutkan bahwa ada bentuk monoteisme di Arab sebelum Islam, yang mana monoteisme ini dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebut dengan Hanifiyah, yang mana pengikutnya disebut dengan Hanif. Walaupun pada akhirnya konsep Hanifiyah tersebut bercampur dengan praktek kemusyrikan yang terjadi di Jazirah Arab sana. Seperti yang kita ketahui, sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, ketika masyarakat Mekah ketika itu mereka tercampur dengan pemahaman-pemahaman kesyirikan, di mana mereka menyembah patung berhala, bahkan patung berhala mereka simpan di sekeliling Ka'bah. Konon ada sekitar 360 berhala sebagai manifestasi Tuhan mereka, kemudian dan juga mewakili dari suku atau kabilah yang ada di Mekah sana. Latar belakang sebagai pendahuluan sudah saya utarakan di awal tadi, ada 4 hal pokok. Lalu kemudian yang menjadi rumusan masalah dan menjadi tujuan penelitian ini adalah bagaimana terjadinya konsep kehanifan atau Hanifiyah sebagai formulasi agama khususnya di Mekah. Lalu kemudian apa yang menjadi dampak sosial masyarakat, dampak sosio masyarakat dari adanya kehanifan atau Hanifiyah sebagai formulasi agama. Lalu kemudian yang keempat adalah metode penelitian, di mana pisau analisis yang saya gunakan dalam makalah ini adalah library research. Lalu selanjutnya menuju kepada literatur review, terbagi kepada 2. Yang pertama Hanifiyah secara etimologi, dan yang kedua secara terminologi. Kita mulai dari etimologi, di mana Hanifiyah asal katanya adalah Hanif yang artinya cenderung, sedangkan bentuk jamannya adalah Hunafa yang artinya lurus dan betul. Memiliki sinonim al-mustaqim yang artinya lurus,
dan dapat diartikan juga kullu man kana ala dini Ibrahim, di mana setiap orang yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Mereka itu adalah Hanif dengan konsepnya Hanifiyah. Juga Hanif diartikan dengan seseorang yang pasrah dan tunduk dalam segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa berpaling, tanpa menduakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Hanifiyah secara terminologi pertama menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar diartikan bahwasannya Hanif itu adalah lurus yang artinya menuju Allah Subhanahu wa taala, tidak musyrik, tidak juga mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, karena yang demikian, konsep demikian itu tidak ada. Lalu kemudian Qatadah dalam tafsir Ibnu Katsir mengungkapkan bahwasannya Hanif itu berarti suatu kesaksian yang menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Konsepnya sama dengan yang diutarakan oleh Hamka dalam tafsir Al-Azhar, termasuk juga di dalamnya mencakup ajaran tidak boleh, haram menikahi ibu anak perempuan, bibi dari pihak ibu dan juga dari pihak ayah. Rekan-rekan dan dosen yang saya hormati, selanjutnya adalah pokok pembahasan dari makalah ini, di mana bagaimana terjadinya atau bagaimana pelaksanaan, bagaimana implementasi dari kehanifan, Hanifiyah sebagai formulasi agama di Mekah bermula dari kelahiran Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ini merupakan cikal bakal pelaksanaan, cikal bakal dilanjutkannya konsep Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dilanjutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata kalau kita telusuri lebih dalam, kata Hanif sendiri sebagai akar dari Hanifiyah muncul dalam Al-Qur'an kurang lebih sekitar 12 kali. 12 kali itu mencakup atau kita dapat temukan pertama di surah Ali Imran ayat ke-67, kemudian di surah An-Nahl 120, dan di surah-surah yang lainnya. Sedangkan kata hunafa sebagai bentuk jama dari kata hanif muncul 2 kali. Salah satunya ada di surah Al-Bayyinah ayat ke-5. Kemudian pengejauhan tahan dari konsep Hanifiyah dengan pengikutnya Hanif berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, diimplementasikan dalam bentuk dakwah oleh Nabi Muhammad yang dilakukan selama 23 tahun dengan rincian 13 tahun di Mekah fokus kepada akidah. Kemudian dilanjutkan kepada 10 tahun di Madinah dengan konsepnya tatanan sosial ekonomi, bagaimana melakukan atau melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana dalam pelaksanaan konsep kehanifiyahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diawali dengan proses dakwah sir setelah menerima perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan secara personal, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi orang terdekat mulai dari Khadijah dan orang yang berada di lingkup terdekatnya, yang mana mereka kemudian menjadi cikal bakal kader penyebaran Islam di Mekah. Dari perempuan dewasa ada Khadijah binti Khuwailid yang memeluk Islam di awal-awal, kemudian dari laki-laki dewasa ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ada Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Thabit. Dari tangan mereka lah muncul para kader-kader dakwah selanjutnya, terutama dari tangan Abu Bakar. Walaupun demikian, dalam perjalanan dakwahnya yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat itu tidak mudah. Banyak sekali tantangan, banyak sekali penolakan, banyak sekali persecution yang dialami oleh mereka, termasuk salah satunya yang dilakukan oleh Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Lalu setelah pelaksanaan atau implementasi dari kehanifan, Hanifiyah sebagai formulasi agama di Mekah, apa yang menjadi dampak? Apa
apa dampak yang dihasilkan dari konsep kehanifan atau hanifiyah itu sendiri, baik di zaman Rasul ketika itu maupun di zaman sekarang. Paling tidak ada 4 hal pokok yang menjadi dampak kehanifan. Yang pertama adalah tatanan sosial, di mana kebudayaan yang dihasilkan sebagai manifestasi dari akal budi manusia menjelma menjadi tatanan sosial yang tidak keluar dari nilai-nilai ketauhidan. Di mana kita ketahui pada zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam datang, memberikan pencerahan betapa nilai-nilai kesosial, nilai-nilai sosial, tatanan sosial sangat bobrok di Mekah sana. Mulai dari bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, perzinahan, pencurian, dan lain sebagainya, bahkan juga peperangan antara kabilah, tanpa didasari adanya nilai-nilai ketauhidan di sana, maka dengan kemunculan konsep Hanifiyah ini, perubahan terjadi, tatanan sosial lebih kepada mengikuti nilai-nilai ketauhidan. Yang kedua, orientasinya kepada rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang, memberikan kesejahteraan kepada umat manusia. Yang ketiga, kebudayaan Islam bersandar kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah sejak dari proses perumusan sampai kepada proses pengembangan yang dilakukan di zaman Rasulullah ketika itu dan sampai kepada kita sekarang. Dan yang terakhir, yang keempat, sebagai dampak kehanifan, adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan fitrah manusia based on Al-Quran dan As-Sunnah dan menjangkau destinasi kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Sampailah kita pada kesimpulan di mana para ahli sejarah, saya mengulang kembali, di mana para ahli sejarah menyebutkan bentuk monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim disebut dengan Hanafiyah, akar katanya Hanif yang artinya cenderung, dan bentuk jamaknya adalah Hunafa yang artinya lurus atau betul, di mana konsep Hanifiyah ini dilaksanakan, diteruskan oleh Nabi Muhammad dengan strategi dakwahnya dimulai secara sembunyi-sembunyi, lalu kemudian secara terang-terangan selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah, dengan fokus kepada ketauhidan, dan kemudian 10 tahun di Madinah dengan fokus kepada ekonomi sosial dan selanjutnya. Walaupun demikian, banyak penolakan datang kepada Rasulullah, bukan hanya dari pamannya Abu Lahab, tetapi juga dari para pemuka-pemuka Quraisy yang ada di Mekah ketika itu. Lalu kemudian yang ketiga, dampak yang dimunculkan dari kehanifan atau hanifiyah sebagai formulasi beragama, di mana kebudayaan yang dihasilkan menjadi tatanan sosial yang berlandaskan tauhid, kemudian rahmatan lil alamin, ketiga bersandar kepada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentunya yang terakhir adalah menjangkau destinasi kehidupan dunia dan akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.